A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembahasan kita masih membahas berkenaan dengan hukum-hukum fikih. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bagaimana sekilas tentang wudhu, yaitu salah satu cara untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya ketika seseorang ingin melakukan sholat misalnya, dan dia dalam keadaan hadas kecil, maka dia harus melakukan wudhu. Sekilas telah kita sebutkan bagaimana cara-cara wudhu, yaitu dengan cara membasuh dan mengusap bagian-bagian tertentu. Dan pada kali ini kita akan kembali melanjutkan bagaimana cara membasuh dan cara mengusap itu sendiri. Sebelumnya juga telah kita sebutkan apa saja anggota wudhu, yaitu yang pertama adalah wajah, yang kedua tangan, kemudian bagian kepala, yang bagian depan kepala, kemudian kedua telapak tangan, kedua punggung telapak kaki. Ini adalah anggota-anggota wudhu yang mana ketika kita melakukan wudhu maka ada hubungannya dengan anggota-anggota tersebut. Setelah kita singgung juga tentang berapa kali seorang diperbolehkan untuk membasuh dan berapa kali seseorang harus melakukan mengusap anggota yang harus diusap. Adapun cara membasuh, yaitu bagaimana kita membasuh wajah dan membasuh kedua tangan kita, yaitu anggota yang harus dibasuh dalam wudhu adalah wajah dan kedua tangan, yaitu kanan dimulai dari ujung siku sampai ujung jari. Yang pertama adalah basuhan harus dilakukan dari atas ke bawah, yaitu urutannya dari atas kemudian ke bawah. Ini tidak bisa dibalik dari bawah ke atas. Ini berlaku dalam wajah maupun tangan. Kemudian basuhan haruslah rata. Rata maksudnya di sini adalah rata pada anggota wudhu yang seharusnya memang dibasuh. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya wajah yang wajib dibasuh adalah mulai dari tumbuhnya rambut, yaitu atas dahi sampai ujung dagu, itu panjangnya. Sedangkan lebarnya adalah dengan mengira-ngirakan ketika kita melebarkan tangan kita di wajah, maka selebar itulah anggota wajah yang wajib dibasuh. Adapun anggota tangan yang wajib dibasuh adalah mulai dari ujung siku sampai ujung jari. Ini berlaku pada tangan kanan dan tangan kiri. Adapun cara mengusap, yaitu setelah kita membasuh wajah dan kedua tangan kita, maka kewajiban berikutnya adalah mengusap ujung depan kepala kita dan kemudian dilanjutkan mengusap punggung telapak kaki kita dari bagian kanan, kemudian dilanjutkan dengan bagian yang kiri. Ada ketentuan khusus dalam mengusap. Yang pertama, kepala dan kaki harus dalam keadaan suci dan kering. Yang pertama suci, yaitu terbebas dari najis-najis yang ada. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya akan kita sebutkan apa saja hal-hal yang dihukumi najis. Kemudian yang kedua adalah harus kering, yaitu bagian anggota wudhu yang akan kita usap harus dalam keadaan kering. Tidak bisa misalnya bagian kepala kita basah atau punggung kaki kita itu basah, kemudian kita usap, ini tidak diperbolehkan. Harus dalam keadaan suci dan dalam keadaan kering. Kemudian syarat kedua, tidak ada penghalang pada anggota yang akan kita usap. Misalnya, di atas punggung kepala kaki kita ada cat yang melekat pada kulit, sehingga usapan kita akan terhalangi oleh cat tersebut, sehingga usapan ini tidak sampai pada anggota yang akan kita usap. Ini tidak diperbolehkan, harus dihilangkan terlebih dahulu baru kita mengusap bagian tersebut. Kemudian tangan yang akan kita gunakan untuk mengusap anggota wudhu yang harus diusap itu harus dalam keadaan basah, sisa air yang telah kita gunakan dalam wudhu. Misalnya pertama kita membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Ini setelah kita membasuh kedua anggota tersebut, ini masih ada
sisa-sisa air yang ada dalam kita. Dan air yang ada dalam kita itulah yang akan kita gunakan untuk mengusap ujung kepala kita dan mengusap kedua punggung telapak kaki kita. Jadi tidak diperbolehkan untuk mengambil air lain selain air sisa yang ada di dalam tangan kita. Lalu apa yang kita lakukan ketika tangan kita keburu kering misalnya? Jika tangan kita kering dan ingin kita belum melakukan usapan pada anggota-anggota wudhu yang perlu diusap, maka kita harus mengambil sisa-sisa air yang ada di dalam misalnya di alis kita atau di jambang kita. Dengan mengusap-usapkan tangan kita ke bagian tersebut, maka jika air yang ada pada alis kita itu masih ada, maka tangan kita akan menjadi basah. Dan tangan yang basah itulah yang akan kita gunakan untuk mengusap depan kepala kita dan kedua kaki kita. Jadi di sini tidak diperbolehkan untuk mengambil air lain selain air yang ada dalam tangan kita setelah kita gunakan untuk melakukan wudhu. Kemudian caranya adalah dengan cara menarik tangan kita ketika kita ingin mengusap anggota, misalnya mengusap kepala kita, itu dengan cara mengusap tangan kita, yaitu menarik tangan kita dan menetapkan anggota yang kita usap. Misalnya kita ingin mengusap kaki, maka yang harus kita lakukan adalah menarik tangan kita. Jadi kakinya atau kepala tidak boleh bergerak sama sekali. Jika bergerak maka wudhu yang kita lakukan menjadi batal. Ini adalah tata cara membasuh dan mengusap anggota-anggota wudhu kita. Adapun urutannya sebagaimana telah saya singgung bahwasanya urutan melakukan wudhu secara globalnya adalah pertama setelah kita niat, kemudian kita menyiapkan air wudhu. Yang pertama kita lakukan adalah membasuh wajah kita dengan batasan-batasan yang telah kita sebutkan. Kemudian setelah kita menyempurnakan membasuh wajah, kita melanjutkan membasuh tangan kanan kita, dimulai dari ujung siku, kemudian sampai ujung jari kita, bagian kanan, kemudian dilanjutkan kepada bagian kiri. Setelah itu, setelah membasuh kedua tangan kita, kita mengusap ujung kepala kita, kemudian dilanjutkan mengusap punggung kaki kita bagian kanan, dan dilanjutkan mengusap punggung kaki bagian kiri. Insya Allah pada kesempatan berikutnya, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.